Nasional 2025. 3, 2, 1. Melly Mike will be received the World Ambassador of Pacu Jalur. Thank you so much, bro. And yo, this is Melly Dari Mike. perayaan syukur, kini berkembang menjadi olahraga dan pariwisata budaya yang menyatukan ribuan penonton dari berbagai penjuru. Gonna receive the medal and of course receive the certificate as the World Ambassador of Pacu Jalur. Thank you so much. Konser penutupan yang menggemparkan tepian jalur. Teluk Kuantan, malam Minggu 24 Agustus 2025 tak akan mudah dilupakan oleh masyarakat Kuansing. Tepian Narosa disulap menjadi lautan manusia saat panggung penutupan Festival Pacu Jalur 2025 digelar. Ribuan warga dari berbagai penjuru Riau, bahkan luar provinsi memadati area taman. Mereka datang bukan sekedar untuk menyaksikan perlombaan perahu panjang yang menjadi ikon budaya, tetapi juga konser megah yang menampilkan bintang internasional Melly Mike. Sejak sore, arus kendaraan sudah mulai padat. Tim reporter kami melihat langsung bagaimana aparat kepolisian berjibaku mengatur lalu lintas, sementara di pinggir sungai, warga berdesakan mencari posisi terbaik. Saat lampu panggung menyala dan MC membuka acara, suasana sontak berubah. Sorakan membahana, ponsel diangkat dan semua pasang mata tertuju ke panggung utama yang megah, berdiri gagah dengan hiasan ukiran Melayu modern. Inilah malam di mana sejarah baru mulai ditulis untuk Festival Pacu Jalur. Aura farming, musik rap dan tradisi Melayu bertemu. Di tengah festival yang syarat dengan nilai tradisi, tidak ada yang menyangka musik rap akan menjadi bagian dari perayaan. Tapi malam itu, paduan antara aura farming, tarian viral khas anak-anak Pacu Jalur, dengan irama beat urban dari Melly Mike justru menciptakan daya magis tersendiri. Melly Mike, rapper asal Amerika Serikat yang viral usai memposting video reaksi terhadap Dika, bocah viral penari Pacu Jalur, membuka konser dengan seruan khasnya, "Kuansing, are you ready?" Penonton langsung bergemuruh. Reporter kami menyaksikan sendiri bagaimana Melly turun dari panggung dan memeluk Dika yang berdiri di tepi panggung. Momen itu sontak membuat penonton tersentuh dan bertepuk tangan, musik dan budaya menyatu. "Saya tidak pernah menyangka akan menangis di festival perahu," ujar seorang penonton dari Pekanbaru. Melly, yang tampil mengenakan baju kurung modern hitam dan sneakers emas, membuktikan bahwa batas antara modern dan tradisional bisa luluh dalam semangat kebersamaan. Penobatan tak terduga, Duta Pacu Jalur Dunia. Puncak malam itu bukan hanya soal musik atau tarian. Di tengah konser, Bupati Kuantan Singgingi Suhardiman Ambi naik ke atas panggung, memegang megafon dan mengumumkan secara langsung, "Melly Mike, dengan ini kami nobatkan sebagai Duta Pacu Jalur Dunia." Teriakan histeris pun pecah dari kerumunan. Wartawan kami berada tepat di bawah panggung ketika prosesi simbolis itu berlangsung. Selendang khas Kuansing dikenakan ke pundak Melly oleh tokoh adat dan plakat kehormatan diberikan sebagai tanda penghargaan. "Ini bukan sekedar penghargaan," ujar Bupati kepada kami, "tapi bentuk terima kasih karena Melly telah mengenalkan Pacu Jalur ke dunia dengan caranya." Dalam wawancara singkat setelah penobatan, Melly yang tampak haru hanya berkata, "This is my second home." Momen penobatan itu pun langsung viral di media sosial dan disambut hangat oleh netizen Indonesia dan luar negeri. Kehadiran gubernur dan menteri, simbol dukungan pusat. Gubernur Riau Abdul Wahid dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widianti Putri Wardana hadir secara langsung dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa Pacu Jalur bukan sekadar festival lokal, melainkan aset nasional yang harus dijaga. "Apa yang kita saksikan malam ini adalah bukti bahwa tradisi dan modernitas bisa berdampingan," ujarnya. Menteri Widianti yang hadir mengenakan busana tenun Kuansing menyampaikan harapannya agar Pacu Jalur dapat menjadi salah satu atraksi wisata unggulan Indonesia di mata dunia. "Saya melihat energi yang luar biasa dari masyarakat di sini. Kami di kementerian akan terus mendukung agar festival ini makin dikenal," ucapnya. Tim kami sempat berbincang dengan beberapa pelaku UMKM yang menyebut bahwa kehadiran pejabat pusat membuka peluang besar, mulai dari promosi wisata hingga potensi investasi budaya. Interaksi langsung yang menyentuh Melly dan Dika. Malam itu tak hanya menjadi panggung bagi musik dan pengakuan budaya, tapi juga momen haru yang menyentuh semua hati.
Di tengah-tengah konser, Melly Mike memanggil seorang anak laki-laki naik ke panggung. Dika, bocah 11 tahun yang videonya menari dengan penuh semangat di ujung jalur viral di seluruh dunia. Dengan gaya khasnya, Melly berlutut dan menyerahkan sebuah kotak hadiah. Ternyata isinya adalah Nintendo Switch, sebuah hadiah pribadi dari Melly Mike untuk Dika. "Kau pahlawan kecil di hatiku," ucap Melly dengan suara bergetar, diikuti pelukan hangat. Sorakan penonton pecah. Seorang ibu dari Rengat yang menyaksikan langsung momen itu kepada kami berkata, "Saya merinding, anak sekecil itu mengangkat nama Kwanzing ke dunia." Kamera-kamera ponsel menyorot setiap detik interaksi itu, saling tatap, pelukan, dan air mata. Ini bukan sekadar konser, ini adalah upacara simbolik antara generasi muda lokal dengan figur global yang saling menginspirasi. Ledakan sosial media, #MellyMike4Pacu Jalur trending. Tak butuh waktu lama untuk media sosial penuh dengan tagar #MellyMike4Pacu Jalur dan #DikaAuraFarming. Reporter kami memantau bahwa hanya dalam waktu 1 jam setelah konser, ratusan ribu unggahan membanjiri TikTok dan Instagram. Video Melly memeluk Dika ditonton lebih dari 2 juta kali dalam waktu semalam. Di Twitter, akun-akun selebritas luar negeri bahkan ikut membagikan cuplikan penobatan sang rapper sebagai duta pacu jalur dunia. Seorang pengguna dari Korea menulis, "This is why I love Indonesian culture, so sincere, so alive." Banyak warganet membandingkan momen ini dengan peristiwa internasional lain seperti penobatan BTS sebagai duta budaya Korea. Bahkan beberapa influencer lokal menyatakan harapannya agar Melly Mike tampil di Istana Merdeka tahun depan sebagai simbol kolaborasi budaya. Fenomena viral ini bukan semata karena popularitas Melly, tapi karena kekuatan otentik tradisi yang menyentuh dunia. Warisan pacu jalur dari sungai ke dunia digital. Festival Pacu Jalur telah berlangsung selama ratusan tahun, namun kehadiran Melly Mike menembus batas Sungai Kuantan dan masuk ke ranah global. Dulu, Pacu Jalur hanya diliput media lokal, kini media internasional mulai menyoroti. CNN Indonesia, BBC Asia, bahkan media Malaysia dan Brunei mengulas momen festival ini. Reporter kami menemui Tok Aman, seorang tetua adat di Kenegerian Koto Taluk. Dulu orang anggap ini balap perahu biasa, sekarang anak-anak luar negeri tahu cara kami bersyukur pada sungai. Ia tersenyum sambil menunjukkan video Dika di ponselnya. Pemerintah daerah pun mulai menyiapkan strategi digitalisasi budaya. Dalam sesi khusus dengan wartawan, Kepala Dinas Pariwisata Kwanzing menyebutkan bahwa mereka akan mengembangkan kanal YouTube resmi Pacu Jalur dan bekerja sama dengan tim Melly Mike untuk membuat dokumenter internasional. Budaya lokal kini memiliki jembatan baru, jembatan digital. Ekonomi bergeliat, UMKM panen rezeki festival. Kemeriahan Pacu Jalur 2025 bukan hanya perayaan budaya, tapi juga berkah ekonomi bagi ribuan warga. Tim reporter kami berbicara dengan puluhan pedagang di sekitar Taman Jalur dan semuanya mengaku omset meningkat drastis sejak kedatangan Melly Mike diumumkan. Biasanya saya bawa 100 kotak lemang, tahun ini habis 400 dalam 2 hari, ujar Maeti, pedagang dari Cerenti. Penjual kaos bertema Aura Farming pun tak ketinggalan. Seorang pemuda bernama Ari mengaku meraup 15 juta rupiah dari penjualan kaos bergambar Dika dan Melly Mike. Sektor akomodasi juga booming, hotel dan homestay penuh, tarif melonjak 2-3 kali lipat. Bank BRI dan Bank Riau Kepri membuka stand layanan mikro cepat untuk bantu pedagang kecil yang kewalahan stok. Dinas Koperasi memperkirakan perputaran uang di Pacu Jalur 2025 tembus 20 miliar rupiah dalam seminggu. Festival ini bukan hanya soal hiburan, tapi stimulus ekonomi rakyat yang nyata. Jurnalis mancanegara banjiri Kwanzing. Tak hanya masyarakat lokal dan nasional yang memadati Kwanzing, namun juga puluhan jurnalis dari berbagai negara. Wartawan dari Jepang, Belanda, dan Singapura terlihat mengantri untuk mendapatkan akreditasi saat puncak acara. Seorang jurnalis dari NHK Jepang, Yuko Tanaka, kepada kami menyatakan kekagumannya. Saya pikir ini hanya balapan perahu, tapi ternyata ini spiritual, musikal, sosial, satu paket budaya lengkap.
Mereka datang bukan hanya untuk meliput festival, tetapi juga karena penasaran dengan fenomena aura farming yang viral. Media Korea Selatan bahkan mewawancarai Dika secara eksklusif di homestay tempat dia menginap bersama keluarganya. Kehadiran wartawan asing ini juga berdampak langsung pada promosi wisata Kwansin. Hotel-hotel diminta menyediakan pemandu bilingual dan brosur wisata dalam 4 bahasa. Bagi banyak warga, ini pertama kalinya melihat kameramen bule jalan kaki ke warung untuk membeli kerupuk jengkol. Kwansin benar-benar mendunia dalam semalam. Harapan baru, festival budaya berlevel dunia. Di balik euforia dan kemeriahan, Festival Pacu Jalur 2025 menyisakan harapan besar agar tradisi ini terus hidup dan berkembang sebagai agenda budaya dunia. Dalam penutupan resmi, Bupati Suhardiman Ambi dengan tegas menyampaikan misi ke depan. Kita ingin Pacu Jalur masuk kalender UNESCO. Kita akan bawa ini ke jenjang global, katanya penuh semangat di atas panggung. Ia juga berjanji akan membuat museum digital Pacu Jalur dan memperluas pelatihan budaya bagi anak muda. Melly Mike dalam pidato singkatnya juga menegaskan komitmennya. I will tell the world about Kwansin, about this river, about this tradition. Para pelajar yang hadir malam itu pun ikut menyuarakan harapan. Seorang siswi SMA Negeri 1 Teluk Kuantan berkata kepada kami, "Saya ingin keliling dunia bawa budaya ini, bukan hanya menonton." Dari suara anak-anak hingga panggung global, festival ini bukan akhir, ini adalah awal dari babak baru kebudayaan Indonesia di mata dunia.